Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Azela Permatahantoro dari Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dengan mengambil studi kasus pada domisili saya, yaitu Kota Salatiga. Salatiga bukan kota biasa. Pada April 2026, Setara Institute kembali menetapkan Salatiga sebagai kota paling toleran di Indonesia melalui Indeks Kota Toleran atau IKT 2025 dengan skor 6.942 dengan skala 1 sampai 7, mengungguli Singkawang di posisi kedua dan Semarang di posisi ketiga. Predikat ini bukan yang pertama kali diraih Salatiga, menunjukkan bahwa toleransi di kota Salatiga ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil kerja panjang seluruh elemen masyarakat. Julukan Salatiga sebagai kota hati beriman semakin relevan karena keberagaman etnis dan agamanya sudah terbentuk sejak masa kolonial. Ada warga Jawa, Tionghoa, Arab, Batak, hingga Ambon yang hidup berdampingan. Kehadiran Universitas Kristen Satya Wacana yang menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia turut menjadikan Salatiga dijuluki sebagai Indonesia Mini. Jika dianalisis dari perspektif Pancasila, capaian Salatiga ini mencerminkan penerapan seluruh sila-sila Pancasila secara bersamaan, bukan hanya satu nilai tunggal saja. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa tercermin dari kerukunan antar umat beragama yang dijaga lewat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang aktif menjadi jembatan dialog lintas agama di Salatiga. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, tampak dari perlakuan setara terhadap seluruh kelompok masyarakat tanpa favoritisme terhadap kelompok masyarakat tertentu, sesuatu yang menurut riset Senta Institute menjadi kelemahan di kota-kota dengan skor toleransi rendah. Lalu yang ketiga, pada sila persatuan Indonesia terlihat nyata dari keberagaman etnis. Terdapat etnis Jawa, Tionghoa, Arab, Batak, Ambon, dan lain sebagainya yang hidup berdampingan tanpa konflik berarti diperkuat oleh keberadaan kampus dengan mahasiswa dari seluruh Nusantara. Yang keempat, sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan tercermin dari kolaborasi tiga pilar yang disebut Setara Institute sebagai kunci keberhasilan Salatiga, yaitu kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial yang berjalan seimbang. Lalu yang kelima, atau sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tampak dari komitmen pemerintah kota untuk membangun kebijakan inklusif dan tidak meninggalkan kelompok minoritas, sejalan dengan prinsip no one left behind yang menjadi rujukan Setara Institute. Namun begitu, capaian ini tetap perlu dijaga. Setara Institute sendiri mengingatkan bahwa toleransi bukan status permanen, melainkan hasil dari proses kebijakan yang harus terus dirawat dan ditingkatkan setiap tahun. Dari hasil observasi dan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila di Salatiga bukan sekedar slogan formal, melainkan telah terinternalisasi menjadi kebiasaan sosial yang nyata, mulai dari tingkat kebijakan pemerintah kota hingga interaksi warga sehari-hari di lingkungan tempat tinggal saya. Semoga praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk terus merawat keberagaman. Sekian video observasi dan hasil analisis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.